Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wassalaman ala rasulillah amma ba'd. Pertama, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seraya kita ucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah salat subuh yang insyaallah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa ada kajian tafsir tematik Al-Qur'an. Insyaallah pada pekan kali ini kita akan mengkaji surah Al-Mu'minun, Quran surah ke-23 ayat 10, yakni Al-Warithun. Insyaallah akan dibimbing langsung oleh Tuan Guru kita Al-Ustadz Kiai Haji Ilhamuddin Qasim MA. Kepadanya kami dipersilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dengan izin dan karunia Allah juga dapat bertemu kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi hidup kita dan keluarga kita di mana saja berada. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kajian kita memasuki pembahasan surah yang ke-23, surah Al-Mu'minun, tepatnya pada ayat 10, yang lengkapnya berbunyi, Ulaika humul warisun. Al-Warisun. Itulah judul kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang al-warisun, para pewaris surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai melihat apa arti dan makna di balik judul al-warisun. Al-warisun tadi telah disebutkan para pewaris. Al-warisun ahli waris. Warisun itu ahli waris. Warisan sendiri al-irsu. Jadi para pewaris. Itulah arti dari al-warisun. Para pewaris atau ahli waris itu mendapatkan warisan tanpa harus berusaha. Ada sebuah rumah yang mewah. Ada sebuah kebun yang luas. Untuk mendapatkan rumah mewah itu, mendapatkan kebun yang luas itu, orang harus berusaha mengumpulkan harta, mengumpulkan uang untuk membeli. Tapi ada orang yang tak perlu punya uang, tak perlu punya harta, tapi dapatnya rumah yang mewah itu, dapatnya kebun yang luas itu. Kenapa? Karena dia adalah ahli waris dari pemilik rumah, pemilik kebun yang telah meninggal dunia. Oleh karena itu, al-warisun, ahli waris, masalah waris itu sangat-sangat diperhatikan oleh Al-Quran. Karena biasanya manusia berhubungan dengan masalah waris itu banyak menimbulkan hal-hal yang melanggar batas. Gara-gara warisan itu bisa saudara kandung menjadi musuh. Gara-gara warisan, bahkan seorang anak tega membunuh orang tuanya. Surah Al-Baqarah itu menjelaskan, makanya disebut dengan Al-Baqarah, adalah peristiwa penyembelihan sapi betina untuk mengungkap kasus
Siapa pembunuh orang kaya itu? Rupanya orang kaya itu dibunuh oleh ahli warisnya. Karena nggak sabar kapan ini orang mati. Supaya aku bisa mewarisinya. Harta yang diwarisinya orang yang tadi yang dibunuhnya itu totalnya seperti seberat emas seberat sapi betina itu. Sekarang sapi berapa kilo itu? Jadi sapi berapa kilo? Itu berat sapi yang berapa kilo itu? Katakan 300 kilo. Begitulah harta peninggalan ahli waris yang dibunuh oleh ahli warisnya karena nggak sabar ingin menikmati warisan. Makanya disembelih sapi betina, akhirnya disembelih sapi betina itu dipukulkan kepada yang mati. Dia katakan, Qatalani ibnu Ammi, aku dibunuh oleh sepupuku ini karena ingin mengambil warisannya. Itulah dia masalah warisan dan Allah mengingatkan kita di satu ayat masalah warisan ini di surat 89. Pada surat 89 ayat 19 dikatakan begini. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Silakan. Sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Nah, kalau sudah bicara warisan, hilang ilmu agamanya. Gara-gara warisan, orang rela melakukan manipulasi. Gara-gara warisan, orang rela memakan harta tanpa peduli apakah itu halal atau haram. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, al-warisun artinya adalah para pewaris, ahli waris menyadarkan kita hati-hati dalam masalah warisan. Itulah arti al-warisun. Sedangkan makna di balik al-warisun pada ayat 10 ini menyadarkan manusia bahwa kita semuanya punya kesempatan menjadi ahli waris surga. Kita mungkin tidak beruntung atau kurang beruntung karena kita berada pada keluarga yang tidak meninggalkan warisan yang banyak. Ada orang yang meninggal dunia, jangankan warisan, malah hutang ditinggalkannya. Tapi Allah mengingatkan kita terlepas dari status kita, terlepas dari di keluarga mana kita dihadirkan di muka bumi ini, kita semua punya kesempatan sebagai anak cucu Nabi Adam yang menempati surga. Kita sebagai anak cucunya punya kesempatan mewarisi surga, bahkan surga tertinggi, yaitu surga Firdaus. Mereka para pewaris ahli surga. Mereka pewaris surga Firdaus. Jadi sekali lagi, mana dibalik dari al-warisun menyadarkan kita suatu kesempatan untuk menjadi ahli waris surga Firdaus. Warisan dunia ini itu kadang-kadang tidak dapat kita nikmati. Bahkan gara-gara warisan dunia kita bisa bertengkar dan menjadi musuh abadi. Allah katakan, Allah ingatkan, jangan terpengaruh dengan warisan dunia yang akan ditinggalkan ini. Cobalah berusaha menjadi ahli waris surga Firdaus. Bagaimana caranya? Supaya kita sah, supaya status kita benar-benar berhak mendapatkan surga Firdaus. Itulah yang akan dijelaskan dalam pesan-pesan nanti. Sekarang kita dalam bagian pertama ini hanya konsentrasi kepada apa arti al-warisun, apa makna di baliknya. Al-warisun adalah para pewaris, ahli waris. Makna di baliknya menyadarkan kita, cobalah berusaha mendapatkan status ahli waris yang sah, mendapatkan surga Firdaus. Itulah arti dan makna di balik judul Al-Warisun. Kita berangkat ke bahagian kedua, hubungan. Hubungan penjelasan yang lalu, judul yang lalu dengan judul sekarang.
Judul yang baru adalah Sama Kumul Muslimin. Allah menamakan kalian orang-orang muslim. Bila judul yang lalu menjelaskan tentang orang-orang yang mengikuti aturan ilahi yang dibawa para nabi. Di aturan ilahi yang dibawa para nabi namanya Islam. Jadi bila judul yang lalu menjelaskan orang-orang muslim, dia menamakan kalian muslim kata Allah. Maka judul sekarang mengingatkan orang muslim adalah orang yang mempunyai kesempatan untuk menjadi ahli waris surga Firdaus. Itulah makanya bahkan selevel Nabi Yusuf doanya adalah wafatkan aku sebagai muslim. Karena dia tahu hanya orang muslimlah yang berhak mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ingatkan kembali doa Nabi Yusuf sesuai dengan pesan dari kakek buyutnya. Nabi Yusuf anak Nabi Yakub, Nabi Yakub anak Nabi Ishak, Nabi Ishak anak Nabi Ibrahim. Ibrahim berpesan jangan sampai kalian mati melainkan dalam keadaan muslim. Maka cicitnya Yusuf alaihissalam berdoa, wafatkan aku sebagai muslim seperti tertera di surat 12 surat Yusuf alaihissalam ayat 101. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ardh anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima. Silakan. Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Bila judul yang lalu menjelaskan tentang keutamaan menjadi orang Islam atau Muslim, maka judul sekarang mengingatkan Muslim adalah orang yang akan mendapat kesempatan menjadi ahli waris dari surga Firdaus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya Aukamaqala Rasulullah mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kullu ummati, semua umatku, seluruh umatku, yadkhulunal jannah akan masuk surga, menjadi ahli wali surga. Yadkhulunal jannah illa, kecuali man aba, kalau dia tidak mau. Kalau dia tidak mau. Seperti kasus tadi, dia sebenarnya ahli waris. Tapi karena dibunuhnya duluan, dia tertolak menjadi ahli waris. Ahli waris bisa tercabut hak pewarisnya gara-gara membunuh. Karena itu Rasulullah mengatakan seluruh umatku sebenarnya menjadi ahli waris surga. Kecuali kalau dia tidak mau. Kecuali kalau hak pewarisannya itu dicabut. Para sahabat kaget. Ada orang rupanya yang nggak mau masuk surga. Ada orang rupanya yang tidak mau menjadi ahli waris surga. Qalu ya Rasulullah man aba. Mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah siapa yang nggak mau masuk surga itu? Siapa yang enggan menjadi ahli waris surga itu? Rasulullah mengatakan, man ata'ani yadkhulunal jannah. Orang yang patuh kepadaku mengikuti risalah yang kubawa. Orang muslim yadkhulunal jannah. Itulah yang orang akan masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Orang yang enggak mau, dia berarti kalau tidak patuh kepadaku, tidak mengikuti apa yang kubawa, berarti dia memang tidak mau menjadi ahli waris surga. Nauzubillah min dzalik. Pada surat 3 ayat 85
Ali Imran 85 dikatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Ali Imran Dan barang siapa 85. mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Itu begini. Karena kesempatan menjadi ahli waris surga itu telah tercabut, hak kewarisannya dicabut. Dalam aturan dunia pun diatur bahwa salah satu penyebab kenapa hak pewarisan menjadi hilang adalah ikhtilafuddin, beda agama. Rasulullah bersabda, seorang yang berlainan agama tidak dapat saling mewarisi. La yarisul kafirul muslima. Seorang yang kafir tidak bisa menjadi ahli waris seorang yang muslim. Itulah dia hubungan judul yang lalu dengan judul sekarang. Sampailah kita pada bagian yang ketiga, pesan-pesan. Bagaimana caranya agar kita termasuk menjadi ahli waris yang sah yang akan mendapatkan surga Firdaus. Apa yang harus kita lakukan supaya identitas kita, status kita tercatat sebagai ahli waris yang sah dari surga Firdaus yang Allah janjikan. Melalui ayat-ayat yang terdapat di surah Al-Mu'minun ini, kita diingatkan dengan 3 pesan penting. Lakukan 3 ini. Bila 3 ini kita lakukan, maka kita punya kesempatan menjadi ahli waris yang sah dari surga Firdaus. Pertama, tegakkan sholat sepenuh hati. Tegakkan sholat. Jadi ahli waris yang sah dari surga Firdaus itu adalah orang-orang yang menegakkan sholat dengan tulus. Itulah sebabnya kata-kata sholat dalam kriteria ahli waris yang sah disebut 2 kali. Mari kita lihat surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Silakan. Surah 23. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati dari tanah. Enggak, bukan ayat 11-nya, ayat 1 dan 2, bukan ayat 12-nya, ayat 1 dan 2, bukan ayat 1 2, tapi ayat 1 dan 2. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Iya. Jadi ada orang mengaku beriman, sholat tidak. Ada dia sholat, tapi sembarangan. Itu bila ingin menjadi ahli waris yang sah dari surga Firdaus, tegakkan sholat dengan tulus. Itu disebutkan di ayat 1 dan 2. Mari kita perhatikan ayat 9-nya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Serta orang yang memelihara sholatnya. Lanjut. Mereka itulah orang-orang yang mewaris, yakni orang yang mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Nah, itulah dia kriteria pertama sekaligus cara utama mendapatkan tiket, mendapatkan status ahli waris yang sah dari surga Firdaus. Menegakkan sholat dengan tulus. Tegakkan sholat. Jaga sholat itu. Dan lakukan dengan tulus. Kenapa? Karena ada orang yang sholat, tapi sholatnya gagal. Jadi tidak semata-mata sholat. Tegakkan sholat dengan tulus. Kenapa? Sekali lagi. Karena ada orang yang sholat, sholatnya gagal. Karena gagal sholatnya, maka hak kewarisannya menjadi hilang. Contoh orang sholat yang gagal. Dikatakan di surat 107. Surah 107 surah Al-Maun.
Ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal maun. Silakan. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah Agama itu tiangnya sholat. Bohong dia sholat. Dia berdusta dengan agama. Lanjut. orang-orang yang mendidik anak yatim. Dia sholat. Tapi rupanya sholat baik di masjid saja. Waktu sholatnya baik. Setelah keluar sholat, dihardiknya anak yatim. Terus Dan tidak menolong dan memberi orang miskin. setelah sholat, tak ada pedulinya sama orang-orang yang tak punya. Dihinanya, ditelantarkannya orang-orang yang tak berdaya. Terus, Maka celakalah orang yang sholat. tapi dia sholat. Banyak sekali rakaat sholatnya. Iya, tapi itu tanda sholat yang gagal. Sholat yang ditegakkan dengan tulus akan melahirkan rasa solid, kepedulian kepada orang-orang yang dianggap orang-orang rendahan, status sosial yang tak berarti. Itulah makanya ketika sholat kita salam kiri dan kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu memberi sinyal dari Allah. Kalau kau sudah menghadapku, betul kau selesai sholat, lihat kiri kanan. Beri salam dan kedamaian. Orang-orang yang ada di sekitarmu. Bukan sumpah serapah dan hardikan. Salam dan kasih sayang. Itulah yang kau ucap dan berikan. Lanjut. Gimana habis? Jadi orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Lalai sholatnya. Nggak usah banyak-banyak diingat di sholat itu. Cukup yang terakhir saja. Sudah selesai sholat kita. Apa yang harus kita lakukan untuk menutup sholat? Salam kiri kanan. Kalau begitu nggak usah banyak-banyak. Tanda orang sholat benar itu. Dia akan memberikan perhatian yang baik ke kanan kirinya. Terus. Yang berbuat dia. Nah, rupanya sholat ini untuk dilihat orang atau sekedar melepaskan kewajiban. Terus, Dan enggan memberikan bantuan. padahal sholat itu salah satu indikator sholat itu berhasil adalah tumbuhnya kepedulian sosial yang tinggi. Nah, itulah dia cara pertama, kriteria utama orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka menegakkan sholat dengan tulus. Setan tidak suka orang sholat. Apalagi kalau dia sholat dengan tulus. Diganggunya orang supaya nggak sholat. Ternyata orang itu sholat juga. Diganggunya supaya nggak tulus. Tapi sekali lagi intinya setan itu menghalangi manusia dari sholat. Nah setan tahu sholat yang ditegakkan dengan tulus itu akan mengantar orang tersebut menjadi orang yang berhak sebagai ahli waris surga Firdaus. Mari kita lihat surat 5 ayat 91. Innama yuridu syaitanu an yuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah. Silakan. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Nah, hati-hati. Allah ingatkan nanti semakin dekat hari kiamat orang tak peduli dengan sholat. Kita lihat surat 19 ayat 59. Pada surat 19 surat Maryam alaihissalam ayat 59
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat. Nah, sesat nggak bisa mendapatkan tiket sebagai ahli waris surga Firdaus. Kenapa? Mengabaikan sholat. Sesuka hatinya mau sholat mau tidak. Lanjut. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi, dirugikan sedikit pun. Kecuali kalau tobat. Oh, aku salah. Aku ingin menjadi ahli waris surga Firdaus. Tapi syarat utamanya ku abaikan. Tobat. Kembali sholat. Lanjut. Ayat selanjutnya. Yaitu surga Aden yang telah dijanjikan Tuhan yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga ini tidak tampak sungguh, janji Allah itu pasti tepat. Itu janji Allah. Untuk menjadi ahli waris surga, sholat tegakkan dengan baik. Lanjut. Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna, kecuali salam ucapan kebaikan dan kedamaian. Di Satu lagi. dalamnya mereka mendapatkan rezeki pada pagi dan petang. Satu lagi. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Nah, kami akan berikan warisan itu. Kenapa? Sudah tobat dari nggak peduli dengan sholat. Oleh karena itu, pertama, untuk mendapatkan tiket sebagai ahli waris surga Firdaus, tegakkan sholat dengan tulus. Satu. Yang kedua, hindari hal-hal yang tidak berguna. Hindari. Apalagi yang merusak. Jadi tinggalkan hal-hal yang tidak berguna, nggak bernilai. Tinggalkan. Merusak, tinggalkan. Seperti tertera di surat 23 ayat 3. Walladzina hum mu'ridun. Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan perkataan yang tidak berguna. Iya. Jadi perhatikan kemana kita habiskan waktu kita. Kita sekarang banyak lihat HP, lihat apa itu. Itu berguna apa enggak? Dan kita berita yang kita dengar berguna atau enggak? Kadang-kadang ada orang jernih pikirannya. Setelah melihat, mendengar berita HP, malah pusing. Kalau gitu kenapa dilihat? Karena itu hindarkan hal-hal yang tak ada gunanya. Pastikan waktu kita gunakan untuk hal-hal yang bernilai. Bila mendengarkan yang tak berguna, kata Allah, udah lewati saja. Mari kita lihat surat 28 ayat 55. Surah 28 adalah surah Al-Qasas. Kita lihat terjemahan dari ayat 55. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, bergaul dengan orang-orang menghabiskan waktu kita kepada yang tidak ada gunanya. Surga Firdaus akan menanti. Ahli waris surga Firdaus adalah orang-orang yang menggunakan waktunya dengan baik. Sehingga pasti waktu itu digunakan untuk hal-hal yang berguna. Hindarkan pula hal yang merusak. Apa hal yang merusak itu? Hal yang merusak tanpa disadari manusia adalah mengotori harta kita. Harta. Harta itu dikotori. Jadi kan tak berguna. Ini enggak. Yang kedua ini mengotori. Kalau harta akan kotor apabila tidak dibersihkan. Maksudnya apa? Kita memiliki harta katakan 100 gram emas. Itu kotor. Dia baru bersih. Bila 2,5% itu kita keluarkan. Itulah makanya namanya zakat. Zakat itu artinya bersih. Harta kita kotor kalau bercampur milik orang lain. 100 gram yang kita miliki itu 2,5% milik orang.
Kalau masih kita tahan, bercampurlah harta kita dengan milik orang lain. Kotor, namanya bruto. Kotor. Dia untuk menjadi neto bersih, mesti dibuang dengan tara. 2,5%. Sehingga milik kita sebenarnya ala 97,5%. Itu milik kita. Makanya ada kata-kata zakat. Zakat itu supaya harta kita bersih, jangan kotor. Orang yang dapat kesempatan menjadi ahli waris surga Firdaus adalah orang yang memastikan hartanya itu bersih, bernilai. Enggak bernilai kalau kotor. Kenapa kotor? Belum dikeluarkan zakat. Mari kita lihat surat 23 ayat 4. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan orang yang menunaikan zakat. Nah, zakat membuat harta kita bernilai, bersih, tidak kotor. Pada surat 9 ayat 103 dikatakan begini. 9 ala surah At-Taubah. 103 berbunyi, khul min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Silakan. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa dan bagi mereka. Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Itulah dia. Jadi intinya pesan kedua ini, apakah kriteria orang-orang yang menjadi ahli waris dari surga Firdaus? Setelah pertama tadi tegakkan sholat dengan tulus, yang kedua hindari hal-hal yang tidak bernilai apalagi merusak. Hal-hal yang tak bernilai itu yang membuat waktu kita habis untuk hal-hal yang tak ada gunanya. Yang merusak itu adalah merusak, bisa merusak harta kita. Kenapa masih bercampur dengan milik orang lain, belum bersih? Merusak itu juga adalah merusak kehormatan diri kita. Apa? Berzina. Zina itu akan merusak jati diri kita. Itulah makanya orang-orang berzina, kalau dia masih belum menikah, ketahuan berzina, dipukul 100 kali. Kalau sudah menikah, bukan dipukul lagi, dilempar sampai mati dirajam. Kenapa? Itu supaya menjadi peringatan, hati-hati. Berzina itu merusak diri, merusak masyarakat. Melakukan penyimpangan seksual bukan saja berdampak kepada melakukannya, berdampak pada keluarganya, berdampak bagi masyarakat. Jika orang-orang kaum Lut melakukan homoseksual, penyimpangan seksual, dihancurkan Allah negeri itu, dibalik negeri itu, untuk mengatakan wabah hal-hal yang tadi merusak yang dilakukan oleh kaum Lut bukan saja akan menghancurkan negeri itu, bisa menyebar ke tempat yang lain. Hanya langsung dibalikkan. Seakan-akan itulah cara supaya ini penyakit ditimbulkan oleh penyimpangan seksual tidak kemana-mana. Itulah makanya pelakunya kalau tidak dipukul, dibunuh. Mari kita lihat surat 23, hal yang tak bernilai bahkan merusak tertera di ayat 5 sampai 7. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela karena mengkawininya. Satu lagi. Maka siapa yang mencari pelampiasan syahwat selain itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas. Batasan dia sebagai ahli waris akan terlampaui, artinya akan tercabut haknya sebagai ahli waris yang sah mendapatkan surga Firdaus. Yang terakhir, yang ketiga, untuk menjadi ahli waris adalah jaga, hormati janji dan amanah. Jangan sembarangan janji, jangan. Hati-hati. Janji itu ditanya Allah. Kita kalau dengar azan, innakala tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau ya Allah tidak mengingkari janji. Allah sebutkan namanya itu sebagai Allah, Tuhan yang tidak mengingkari janji. Artinya apa?
Artinya Allah sangat benci kepada orang-orang yang sembarangan dengan janji. Itu makanya jangan katakan besok ya, jangan. Nah besok itu kita janji besok, tapi sudah pasti enggak kita hidup sampai besok. Makanya kita katakan insya Allah. Jangan berjanji kalau tidak akan kita penuhi. Itu makanya hati-hati dengan janji. Hati-hati. Karena janji akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sembarangan taunya janji tapi menipu itu akan tercabut hak kewarisannya sebagai ahli waris yang sah dari pemilik surga Firdaus. Pada surah 23 ayat 8 dikatakan walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janji-janjinya. Iya, jadi jangan sembarangan janji. Janji itu utang. Tunaikan, hormati janji itu karena Allah sendiri tidak mengingkari janji. Makanya janji akan ditanya Allah tertera di surat 17 ayat 34. Pada surat 17 ayat 34 dikatakan begini. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. Silakan. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai dia dewasa, dan penuhilah janji karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Janji ditanya Allah. Oh janji ini kau tunaikan atau tidak? Janji apalagi sampai sumpah, apalagi membawa nama Allah, mengabaikannya. Jangankan tadi diajak Allah bicara, dipandang pun tidak. Mari kita lihat surat 3 ayat 77. Seakan Allah benci kepada orang-orang yang tidak menghormati janjinya. Pada surat Ali Imran surat 3 ayat 77, baca terjemahnya langsung. Sesungguhnya orang-orang yang menjual belikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka dari hari kiamat, dan tidak akan mensucikan mereka bagi mereka azab. Ya, mereka nggak punya bagian, tercoret dari daftar ahli waris surga Firdaus. Nauzubillah min dzalik. Makanya hati-hati dalam berjanji, hati-hati menjaga amanah, karena itu akan ditanya. Dan bila kita menghormati menjaganya, itu termasuk kriteria ahli waris dari surga Firdaus. Mudah-mudahan 3 pesan ini dapat kita hayati. Tegakkan sholat dengan tulus, hindari hal-hal yang tidak berguna, jaga janji dan amanah. Itulah 3 kriteria penting untuk menjadi al-warisun. Semoga kita dapat menghayati dan melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahun nazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya sesi tanya jawab. Bila ada yang ingin dipertanyakan, kami persilahkan. Baik, mungkin sebelum menutup ya, kita adapun tentang al-warithun tadi, yakni mengingatkan kita orang-orang muslim bahwa kita yang mempunyai kesempatan ahli waris surga Firdaus. Yani adapun 3 pesan penting. Yang pertama, tegakkan sholat sepenuh hati, dalam arti ahli waris surga Firdaus itu orang yang tegakkan sholat dengan ikhlas atau tulus. Kedua, hindari hal-hal yang tidak berguna, apalagi hal-hal yang merusak diri kita.
Yang ketiga, jaga dan hormati janji serta amanah dan Allah sangat benci dengan orang-orang yang mengkhianati janji. Dan itu sebelum kita tutup mungkin ada tambahan dari Pak Syahrir. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz dan para jemaah yang dihormati Allah. Jadi memang kali dihisap itu kan, ya akhir kala itu adalah sholat kita. Nah, kita melihat hanya mungkin sholat doang ya. Padahal tadi katakan bahwa menegakkan sholat itu banyak syaratnya ya. Janji-janji kita pada Allah dan berapa hal tadi mengenai anak yatim, mengenai para fakir miskin. Banyak sekali semua ya. Kalau dilihat semua aspek yang negatif itu jangan kita lakukan gitu ya. Jadi ini satu hal yang biasanya kita menganggap bahwa intinya itu sholat dalam gerak-gerak aja atau mungkin bacaan, bukan itu. Ya itu memang penting, tetapi ternyata bahwa banyak persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi. Bagaimana kita membersihkan diri kita ya. Kaitannya dengan zakat dan sebagainya. Seperti tadi sudah cukup paripurna dan makanya nggak ada yang nanya ya. Tinggal kita sekarang melaksanakannya sami'na wa ta'na. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada jamaah yang hadir, ibu-ibu yang hadir dalam kajian tafsir tematik Al-Quran yang secara offline maupun online. Kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan semua panjang umur, sehat selalu. Allah berikan keberkahan kepada hidupnya, insya Allah. Kita doakan juga guru kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, insya Allah. Amin. Demikian, mohon Ustadz untuk menutup pada kajian kali ini. Ya, mari bersama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.